Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini mengenai zakat dan puasa. Adapun untuk zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada golongan-golongan yang berhak menerima zakat atau yang disebut juga dengan mustahik apabila telah mencapai syarat-syarat yang ditentukan. Nah, zakat sendiri memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dalil lainnya terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan diri. Kemudian untuk syarat zakat itu terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, syarat bagi orang yang wajib berzakat meliputi beragama Islam, merdeka, baligh, dan berakal, memiliki harta yang telah mencapai nisab atau batas minimal harta yang wajib dizakati. Nah, harta tersebut merupakan milik penuh dirinya sendiri, telah mencapai haul, yaitu kepemilikan selama 1 tahun hijriah, kecuali untuk zakat pertanian dan rikas. Dan harta tersebut berkembang atau berpotensi berkembang. Kedua, syarat harta yang wajib dizakati mencakup kepemilikan penuh, harta halal, cukup nisab, kemudian telah berlalu 1 tahun, kecuali hasil pertanian dan harta karun, serta harta tersebut bukan kebutuhan pokok. Adapun rukun zakat ada 3, yaitu 1. Orang yang berzakat atau muzaki. Yang kedua, adanya harta yang dizakati. Dan yang ketiga, orang yang menerima zakat atau disebut juga mustahik, yang terdiri dari 8 golongan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. 8 golongan itu yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, Gorimin itu orang yang berhutang, kemudian fisabilillah, dan ibnu sabil. Itulah pembahasan mengenai zakat. Sedangkan untuk puasa, zakat dan puasa itu sama-sama termasuk rukun Islam. Untuk puasa atau saum secara bahasa berarti menahan diri. Sedangkan secara syariat adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat dan syarat tertentu. Kewajiban puasa Ramadan sangat jelas disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian dalil lainnya terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Adapun syarat wajib puasa meliputi yang pertama Islam, kemudian baligh, berakal sehat, mampu melaksanakan puasa, kemudian tidak sedang dalam perjalanan jauh, tidak sedang sakit yang diperbolehkan tidak berpuasa, kemudian bagi wanita yang sedang haid
yang tidak sedang haid ataupun tidak sedang nifas, dan mengetahui kewajiban puasa. Adapun syarat sahnya puasa adalah yang pertama beragam Islam, yang kedua mumayyiz atau dapat membedakan baik dan buruk, biasanya anak usia 7 tahun ke atas. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. 4. Dilaksanakan dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Dan selanjutnya, niat. Rukun puasa itu terdiri dari 2 hal pokok. 2 hal pokok itu yang pertama, niat yang dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar, atau boleh juga dilakukan pada siang hari sebelum tengah hari untuk puasa sunnah. Yang kedua, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar shiddiq hingga terbenamnya matahari, yang meliputi menahan diri dari makan minum, hubungan suami istri, dan segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa seperti muntah dengan sengaja atau mengeluarkan darah, haid dan nifas. Pemahaman yang benar tentang syarat dan rukun puasa sangat penting agar ibadah puasa yang dilaksanakan menjadi syah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai zakat dan puasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.